A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, sebelumnya kami mau mengucapkan selamat tahun baru 1440 Hijriah. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Muharram yang berarti mengawali tahun baru 1440 Hijriah dan meninggalkan tahun 1439 Hijriah. Abu Amr ibn A'ala berkata, dinamakan bulan Muharram karena peperangan atau jihad diharamkan pada bulan tersebut dan peperangan diharamkan pada bulan tersebut. Tapi berbincang tentang bulan Muharram ini, sebenarnya ada apa lagi sih di awal tahun baru Islam ini? Langsung aja sama-sama yuk kita bahas tema kita hari ini. Ada apa dengan bulan Muharram? Apa Bu, Pak? Ada apa dengan bulan Muharram? Dan alhamdulillah kita kedatangan tamu-tamu yang pertama dari Majelis Taklim Kota Metro Lampung. Assalamualaikum Lampung yang orange-nya terang. Selanjutnya juga datang dari Majelis Taklim Atin Ciamis. Assalamualaikum Ciamis. Masya Allah, buat jamaah yang di rumah juga yang mau curhat kita ingatkan lagi, langsung aja telepon ke nomor yang ada di bawah ini ke 79187700 untuk Jabodetabek. Bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek di 021791897711. Insya Allah nanti akan dijawab di segmen 3 oleh para guru-guru kita. Nah yang pertama nih menyambut bicara masalah tentang bulan Muharram. Iya Masya Allah ya. Sekarang kita udah masuk ke awal tahun baru Islam yang dimana pahalanya dilipat gandakan. Yang bermaksiat di bulan ini dosanya juga dilipat gandakan. Nah ngomong-ngomong masalah bulan Muharram nih, sebenarnya keutamaan dan keistimewaan dari bulan Muharram apa aja sih? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang pertama, ada Ustadz Azhari Nasution. Ustadz Azhari mohon izin waktunya, silakan. Baik Mas Fadli, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa, Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu apa kabar, semuanya sehat? Kita sedang masuk pada bulan Muharram. Ada 7 kemuliaan bulan Muharram. Pertama, bulan ini termasuk bulan yang disucikan. Minha arba'atun hurum. Karena itu tidak ada yang boleh kemudian melakukan peperangan, membunuh orang lain. Itu tidak boleh karena ini bulan suci. Memang betul kita tidak mungkin bunuh orang secara fisik. Tapi jangan sampai kita membunuh karakter orang. Ini termasuk juga dosa yang dilarang oleh agama. Yang kedua, nama bulan Muharram dinisbahkan kepada Allah. Syahrullah. Ini rumus, catat baik-baik pemirsa. Segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah pasti mulia. Para rasul disebut dengan utusan Allah. Rasulul, Nabi Muhammad utusan Allah. Abdullah, hamba Allah. Ayahnya Nabi juga disebut nama Abdullah, hamba Allah. Untanya Nabi Soleh, naqatallah, ontanya Allah. Segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah pasti mulia. Bulan ini dinamakan Syahrullah. Bahkan dalam sejarah bulan ini disebut dengan Syahrullahil Asam. Bulan yang hening, bulan yang sunyi. Jangan ribut-ribut, itu Ustadz lagi tausiah. Seorang ibu ngasih tahu sama anaknya, jangan ribut. Kenapa? Karena Ustadz itu orang mulia. Dia lagi tausiah, harus hening. Bulan ini hening, sepi, sunyi karena ini bulan Allah. Harus memperbanyak zikir. Yang ketiga, bulan ini adalah bulan yang paling mulia untuk berpuasa sunnah. Ada puasa Tasu'a, ada puasa Ashura. Ibu-ibu yang mau puasa sunnah segerakan di bulan ini. Karena afdhalus siyam ba'da Ramadan, Syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan, puasa di bulan Muharram. Yang keempat, bulan ini bulan pertolongan Allah kepada orang-orang saleh. Nabi Nuh ditolong Allah di bulan ini. Nabi Musa ditolong Allah dari cengkraman Fir'aun, dari rezim Fir'aun di bulan ini. Yang kelima, bulan ini bulan muhasabah dari taubat. Ikrimah ditanya, kapan Nabi Adam taubat? Ikrimah menjawab, di bulan Asyura. Di bulan Asyura. Jadi kalau mau diterima taubatnya, ini bulan momentum.
sering-sering berkata dan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang keenam, ini bulan sedekah. Nabi SAW bersabda, siapa yang bersedekah di bulan Asyura, maka ada ganjaran yang luar biasa. Yang ketujuh, ini bulan-bulan yang disukai emak-emak. Ini. Kata Nabi SAW, ya, man wassa'a ala iyalihi wassa'allahu alaihi sanata kullaha. Siapa yang meluaskan rizki belanja kepada keluarganya? Bu, siapa yang luaskan uang belanja kepada keluarganya, Allah akan luaskan rizkinya sepanjang tahun. Walaupun ada ulama yang mengatakan hadis ini lemah, tidak valid, dhaif, tapi banyak ulama juga yang mengatakan hadis ini berderajat sahih minimal hasan. Saya mengikuti ulama hadis yang berkata hadis ini hasan. Apalagi ditanya sama ibu-ibu, hadis ini dhaif atau lemah? Tidak ada yang jawab dhaif itu. Kuat semua hadisnya. Kenapa? Biar uang belanjanya naik. Jadi ini bulan dimana kita menambah rizki kepada keluarga. Nanti pulang minta, Bu, Papa saya minta uang belanja lah. Ya 1 hari 1 juta gitu. Bulan Muharram. Banyak sekali kemuliaan di bulan ini. Saya ingin mengutip satu pendapat dari Syekh Alimuddin As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Mashhur fi Asma'il Ayyami Wasyuhur yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir Abul Fida. Apa yang beliau katakan, kenapa ini bulan dinamai Muharram? Annal Muharrama summiya bidzalika likaunihi syahran muharraman. Karena di dalamnya terdapat banyak pelarangan. Orang semakin banyak pelarangan dan peraturan semakin mulia. Ibu-ibu boleh nggak datang ke kantor bupati pakai sandal jepit? Pakai kaos oblong boleh? Kenapa? Mau ketemu bupati. Bupati itu orang mulia. Iya, betul. Sama dengan bulan ini, saking mulianya banyak pelarangan dan aturan. Oh, Masya Allah, luar biasa. Tapi kemuliaan bulan Muharram ini adalah kalau misalnya kita puasa itu sebaik-baiknya setelah bulan Ramadan jadinya. Jadi karena banyak banget ya ternyata keutamaan-keutamaannya di bulan Muharram ini. Bahkan tadi kalau misalnya sedekah di bulan Muharram ini, insya Allah pahalanya juga dilipat gandakan. Ini Masya Allah luar biasa. Jazakallah khair, makasih banyak Ustadz Azhari atas penjelasannya. Mudah-mudahan berkah buat semuanya. Alhamdulillah. Jamaah. Baru dikit yang dibahas, ternyata udah seru ya Bu ya. Pulang-pulang minta belanja sama suami, pas ini bulan Muharram nih. Makin dilipat gandain rezekinya, Bapak mau banyak rezeki enggak? Kasih saya duit gitu ya Bu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Kita lanjut lagi nih, tadi kita bicara masalah tadi Ustadz Azhari mengatakan ada puasa Asyura. Nah bicara masalah Asyura ini sebagian orang ini memang banyak yang berpuasa. Ada yang bilang ini hari kesedihan. Ada juga banyak yang bergembira dengan merayakan begitu banyak makanan dan lain-lain. Sebenarnya hari Asyura ini hari yang gembira atau hari yang sedih ya? Yuk kita minta penjelasannya kepada guru kita Ustadz Maulana. Mohon izin waktunya, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil qad wa tanfarjibil qara taqdabil wa chatuna li barakat as-salawatim wa yustaskal gamum cikani wa ala wasabbi fi kulamatin wa nafsi badid kulli ma'lumi laka. Amma ba'd. Jamaah. Alhamdulillah 1 Muharram 1440 Hijriah hari ini luar biasa. Ada 3 10 yang Allah suka. 10 yang pertama adalah 10 awalnya bulan Muharram. Kita awali dulu, ada 3 10. Akhirnya bulan Ramadan, karena di akhir bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Kemudian 10 yang kedua, 10 awalnya bulan Zulhijjah. Karena di situ ada hari nahar penyembelian. Kemudian yang ketiga, 1 sampai 10 Muharram. Karena di situ ada apa? Ada apa? Ada hari Asyura, ada hari kemenangan. 10 Muharram atau hari Asyura disebut hari kemenangan. Kenapa dikatakan hari sedih? Sebenarnya bukan sedih. Mohon izin kepada semuanya. Justru hari kemenangan. Kemenangan bagi siapa? Hamba-hambanya Allah. Semua dapat kemenangan. Sandar perahunya Nabi Nuh di 10 Muharram di hari Asyura. Ibu bahagia ya di 10 Muharram. Jangan sedih. Siapa yang sedih? Sedih 1 tahun.
Siapa yang bahagia? Bahagia 1 tahun. Siapa yang kasih uang istrinya belanja hari itu? Belanja hari itu, belanja terus 1 tahun. Ngutang 1 tahun. Jamaah, mohon izin karena di bulan Muharram hari kemenangan, hari Asyura di situ di 10 Muharram, bahkan banyak yang dapat kemenangan, bahkan banyak amalan. Mohon izin, mohon maaf, di situ juga alhamdulillah Nabi Ibrahim alaihissalam terlepas dari apinya Namrud di 10 Muharram. Jadi sebenarnya bukan kesedihan, di situ adalah hari kemenangan. Kita tidak akan bahas pendapat yang mengatakan sedih, tapi kita bahas saja yang berpendapat hari itu adalah hari bahagia. Kenapa? Karena di situ ada kemenangan para nabi, terlepasnya Nabi Musa alaihissalam bersama dengan kaumnya, 12 suku melewati laut yang terbelah. Luar biasa. Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Kegembiraan macam apa ini? Pasti bahagia sekali kalau sembuh dari penyakit. Nabi Yakub alaihissalam sembuh dari penyakit butanya, bisa melihat. Mohon izin, astagfirullahaladzim, kalau bisa minta tolong berbahagialah. Kalau perlu bikin masakan. Kalau di daerah saya di Makassar bikin JP surah atau pecak surah. Bikin bubur, Bu. Bubur Asyura baru dibagi-bagi tetangga. Ibu juga bikin. Bikin. Habis asar dibaca doa Asyura. Setelah itu dibagi-bagi makan bersama waktu buka puasa. Karena lagi puasa kan. Kalau bisa puasanya 2 hari, 9 dan 10 Muharram. Jamaah. Oke? Supaya kita mendapatkan, kenapa bubur? Kenapa bubur? Kenapa bubur? Karena Pertanyaannya. bubur itu sedikit buatannya, hasilnya banyak. Oh gitu, saya pikir yang makan yang bisa yang giginya udah habis juga bisa makan. Dan alhamdulillah Iya. tidak ada yang menolak bubur. Oh gitu. Orang sakit makan bubur, Bener. orang sehat makan bubur. Yang punya gigi makan bubur, yang tidak punya gigi makan bubur. Tinggal telan. Anak-anak makan bubur, nenek-nenek makan bubur. Masya Allah. Semua makan bubur. Masya Allah. Jadi Asyura ini adalah hari kebahagiaan sebenarnya Ustadz ya. Jadi kalau misalnya kita bicara masalah sedih, janganlah kalau bisa di Asyura ini kita di Muharram ini juga kita bahagia nih Masya Allah. Harus bahagia. Mudah-mudahan kita bahagia Ini terus dari panjang 1 tahun. sampai 10. Amin, Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz, makasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kalau kita tadi udah ngebahas bicara masalah tentang banyak sekali keutamaan yang terkandung dalam bulan Muharram. Nah pertanyaannya, ini buat semua juga pasti ini berpikir yang sama nih. Ada nggak sih larangan-larangan yang terdapat di bulan Muharram ini? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya, Ustadz Ahmad Ridwan. Ustadz AR izin waktunya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang di rumah, bahwa ada poin-poin larangan di dalam agama adalah merupakan cara Allah menyayangi kita. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardah mengatakan, jika engkau mendengar kalimat ya ayyuhalladzina amanu, Allah menyerukan kalimat ini, lihat kalimat setelahnya. Jika itu perintah, Allah ingin hadirkan kemaslahatan buat kita. Namun jika itu adalah larangan, Allah ingin menjauhkan kita sejauh mungkin, bu'dal masyriqain, sejauh timur dan barat, sehingga kemadaratan tidak mengena kita. Nah, maka ikhwati fillah azani Allahu iyyakum, Allah ingin hadirkan bagi kita semua yang baik, tak terkecuali pada bulan Muharram yang mulia ini. Apa yang ingin Allah hadirkan kepada kita? Yaitu kemaslahatan yang tidak menghadirkan kemadaratan. Yang pertama adalah larangan di bulan ini, Allah larang kita berbuat zalim. Kepada siapa? Kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kezaliman itu az-zulmu tsalatsa. Kezaliman ada 3 perkara. Yang pertama adalah kezaliman seorang hamba kepada Rabbnya dengan melakukan kesyirikan, dengan melakukan persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka la zulmun azim. Kata Allah, sungguh kesyirikan adalah kezaliman yang sangat dahsyat. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumul qiyamah. Hati-hati dengan kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan kelak pada hari kiamat. Ya Bu ya, insya Allah yang hadir di sini nggak akan berbuat syirik, insya Allah, amin. Yang kedua adalah larangan berbuat zalim kepada diri sendiri.
Zulmul insan, zulmul abdi li nafsihi, kezaliman kepada diri sendiri, yaitu dengan melakukan kemaksiatan, kekeliruan, kekhilafan, dan pelanggaran yang ada pada syariat Allah, itu pasti zalim terhadap diri. Pasti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat 9 ayat 36. Tadi ayatnya dibacakan oleh guru kita Ustaz Azhari, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri. Ini kata Allah. Karenanya kezaliman apapun yang menimpa diri ini Allah larang. Enggak boleh. Ya, kezaliman terhadap diri ini enggak boleh. Makanya Allah juga katakan, "Wala tulqu biaidikum ila tahluka." Jangan kau lemparkan dirimu dengan tanganmu sendiri kepada kehancuran. Dan orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah, maka dia sejatinya sedang melemparkan dirinya dengan tangannya kepada kebinasaan. Dan yang ketiga adalah zulmul abdi li ghairihi. Kezaliman kita kepada makhluk Allah yang lainnya, sesama manusiakah atau hewankah atau tumbuhan. Bisa Ustaz? Bisa. Tumbuhan itu sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang di langit, yang di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah katakan walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian enggak tahu caranya mereka bertasbih kepada Allah. Makanya jangan usil tangan kita, terutama pada bulan Muharram ini. Ada pohon ya tiba-tiba kita ambil begitu. Enggak boleh. Jangan-jangan dia sedang bertasbih. Ya, tasbihnya mereka ini kita enggak tahu. Makanya kalau tidak merusak, kalau tidak mengganggu, kalau tidak membahayakan, kalau tidak dari sisi estetika ya ada gangguan, maka jangan sekali-kali merusak. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kata Allah, jangan kau rusak apa yang ada di bumi ini setelah Allah menatanya dengan rapi dan baik. Ya, 3 perkara inilah yang dilakukan atau dilarang oleh Allah untuk dilakukan di bulan yang mulia ini. Ya, orang-orang Arab dulu jahiliyah saja pada bulan-bulan seperti ini melakukan gencatan senjata. Ratusan tahun mereka berperang, berbulan-bulan mereka baku hantam. Tapi kalau sudah masuk 4 bulan yang mulia, satu diantaranya Syahrullahil Muharram, maka mereka melakukan gencatan senjata. Ini yang kata Rasulullah SAW, kalau aku idza du'itu fil Islam, kalau aku dipanggil, diseru, diajak, maka aku tidak akan pernah menolak ajakan untuk bersepakat menjaga bulan-bulan mulia ini. Masya Allah. Jadi dia bicara masalah awal tahun ini menjauhi syirik, kemusyrikan dan macam-macam ini adalah memang kalau misal di awal tahun udah begitu, apalagi sampai akhir tahun nanti. Nah, begitu ini bagus maksudnya, ini, Masya Allah ya. Begitu Jadi maksudnya. membiasakan hal-hal yang baik, ini dari mulai awal tahun. Startingnya udah baik. Startnya udah baik. Insya Allah sampai akhir nanti baik semua dijaga. Insya Allah. Jazakallah khair. Oh Makasih iya, banyak Ustadz AR. Masya Allah bagus banget nih tema kita pagi hari ini. Membuat kita nih sebagai muslim ini untuk berpikir yang positif juga. Melakukan selalu hal yang terbaik untuk semua. Ini Masya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kita akan lanjut lagi nanti nih ya. Setelah ini nanti kita akan mendengarkan kembali tausiah dari guru kita Ustadz Azhari. Tentang apa berikutnya Ustadz Azhari? Sejarah penanggalan Hijriyah. Sejarahnya. Iya, kenapa harus di bulan Muharram? Oh Masya Apakah Allah. Nabi hijrah di bulan Muharram? Kita akan bahas nanti. Oh, dan juga kita akan mendengarkan ada kisah hikmah juga yang dibawakan guru kita Ustadz Maulana. Izin Ustadz, tentang apa kisahnya nih? Kisahnya melanjutkan tausiah dari Ustaz Azhari. Oh gitu? Iya. Ada kaitannya ya? Ada kaitannya disebut bulan Hijriah karena hijrahnya Nabi. Kena bagaimana sih kisah hijrah Nabi? Apa yang hikmah yang kita bisa petik? Masya Dari Allah, kisah hijrahnya Nabi. luar biasa. Buat jamaah di rumah juga, Anda yang mau curhat boleh langsung aja telepon ke nomor yang ada di bawah ini. Ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek di 021791877711. Insya Allah nanti akan dijawab di segmen 3 oleh para guru-guru kita. Sebelumnya sekarang kita nikmati dulu yuk. Ada penampilan luar biasa dari teman-teman kita Nas. Silakan teman-teman Nas.